Oke. Selamat siang teman-teman mahasiswa semuanya. Pada kesempatan kali ini saya membuat video terkait perkuliahan tentang tree di salah satu topik di Discrete Mathematics ya. Saya membuat ini sebagai tambahan jikalau perkuliahan kita di kelas tidak bisa saya tuntaskan. Oke, saya geser screen. Jadi kalau jika pekan yang lalu kita sudah mempelajari tentang struktur graf. Nah, yang berikutnya adalah tree. Kenapa graph dulu? Karena tree ini sebenarnya bagian dari undirected graph yang tidak memiliki cycle ya. Jadi dia sebenarnya adalah simple graph, tapi tidak memiliki sirkuit, tidak memiliki sirkuit. Disebutnya sebagai tree. Jadi graph dan tree itu dua-duanya adalah sama-sama abstract data type yang banyak digunakan untuk merepresentasikan hubungan yang sifatnya tidak bisa merepresentasikan sebuah fenomena data yang tidak bisa direpresentasikan dengan data tabular. Itu bisa dengan menggunakan graph ataupun tree ya. Nah, mulai eh, sudah 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 sesuai dengan LO-nya. Jadi yang akan dibahas adalah introduction into trees. Mungkin saya tidak akan membahas sangat panjang di setiap levelnya. Hanya yang mungkin perlu penekanan akan sedikit saya berikan penekanan ya. Jadi ada 4 bahasan penting di sini adalah pengenalan apa itu tree. Ini saya akan cepat saja. Kemudian apa itu tree transversal, spanning tree dan minimum spanning tree. Ini terkait dengan implementasi tree ya. Jadi sebenarnya tree itu adalah connected graph dan undirected. Seringnya undirected ya. Connected graph yang tidak memuat simple circuit. Itu adalah tree. Jadi biasanya memang banyak digunakan untuk menggambarkan struktur-struktur data yang sama dengan halnya dengan graf ya, yang direpresentasikan dengan adanya vertex. Kemudian di antara vertex itu ada representasi keterhubungan yang dihubungkan oleh edges. Seperti misalnya untuk menggambarkan jaringan eh, komputer ya. Kemudian kalau di sini dikatakan bahwa tree itu adalah struktur yang sangat penting dalam computer science. Salah satu implementasi yang paling terkenal itu di movement coding. Ini untuk biasanya untuk merumuskan efficient code ya yang bisa saving cost dalam data transmisi data dan juga penyimpanan. Ya, kemudian tree itu juga bisa dimanfaatkan sebagai struktur tree itu bisa dimanfaatkan sebagai landasan implementasi beberapa algoritma searching ya yang juga banyak digunakan baik untuk optimization, searching optimization maupun untuk games ya. Ya, itu banyak menggunakan struktur data tree ya. Eh Ini salah satu contoh dari tree dalam bentuk family tree. Bisa cepat saja. Jadi di sini teman-teman perhatikan definisinya bahwa sebenarnya tree itu adalah connected undirected graph with no simple circuit. Jadi sebenarnya dia subset graph dengan kondisi tertentu. Dia sebenarnya graph tapi yang tidak punya simple circuit. Dan harus connected ya. Jadi tidak boleh ada isolated point. Kalau di graph kan boleh ada isolated point, ada pendan ya. Kalau di tree tidak diperbolehkan. Dan teoremanya yang pertama, an undirected graph is a tree if only if there is a unique simple path between any two of its vertex. Jadi sebenarnya itu clue-nya dua, merumuskan transformasi graph ke tree. Yang pertama adalah harus connected, nggak boleh ada isolated point. Yang kedua adalah nggak boleh ada sirkuit, nggak boleh ada lingkar sirkuit gitu ya, yang tertutup itu tidak diperbolehkan. Jadi contohnya, terus tidak boleh ada multiple edges di antara dua vertex ya, karena memang kan tadi dibilang tidak boleh ada sirkuit, maka otomatis tidak akan diperbolehkan adanya multiple edges yang menghubungkan antara dua vertex. Jadi kalau simple ya simple aja, nggak bisa kalau ada dua vertex dia cuma terhubung oleh satu edges kalaupun dia terhubung ya.
Kalau dia live, dia hanya terhubung dengan yang lainnya gitu ya. Nah, ini tuh tidak boleh ada more than one edges karena kalau ada lebih dari satu edges yang menghubungkan dua vertex ini, maka akan membentuk sirkuit ya, dan itu tidak diperbolehkan dalam tree. Jadi clue-nya cuma dua, should be connected, artinya tidak boleh ada isolated point, nggak boleh ada isolated vertex. Kalau di graph kan diperbolehkan. Dan yang kedua, tidak boleh ada simple circuit, tidak boleh ada sirkuit gitu ya. Nah, contohnya misalnya yang pertama ini dia adalah tree ya. Kalau teman-teman perhatikan, connected each others dan tidak ada sirkuit. Sama dengan juga yang G2 ini juga connected each other. Bu, ini kan ada tutup-tutup, tapi kan di sini nggak ada vertex, jadi ini nggak connected. Jadi kalau Anda bentangkan, dia tidak membentuk sirkuit. Nah, yang G3 ini kenapa bukan tree? Karena dia membentuk sirkuit ya. Jadi yang E, D, B, A itu kalau Anda bentangkan keluar, dia akan membentuk sirkuit. Jadi tidak diperkenankan. Yang ini ya, E atau A, B, E, D itu dia membentuk sirkuit nih. A, B, E, D. Itu kalau Anda bentangkan dia akan membentuk eh, tutupan ya sirkuit. Nah, sedangkan yang G4 ini bukan tree karena kan tree tadi itu filosofinya dua, should be connected and no simple circuit. Yang ini EF ini kalau Anda bentangkan dia akan disconnected dengan CEBD. Jadi tidak semua vertexnya saling connected, maka tidak memenuhi syarat menjadi tree. Itu ya. Jadi tree itu syaratnya dua, should be connected and no circuit. Gitu. Oke, ini adalah tree dalam bentuk forest ya. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Bentukannya memang seperti tumbuhan gitu ya. Dan dia pasti masih memenuhi dua syarat tadi, connected dan apa tadi? Connected dan no circuit ya. Nah, berikutnya yang penting juga itu adalah rooted tree. Rooted tree ini salah satu yang paling penting dalam struktur data tree ya, struktur tree. Itu karena banyak sekali digunakan nantinya implementasinya untuk searching terutama. Searching algorithm ya, baik itu searchingnya digunakan untuk dokumen searching atau digunakan untuk optimize path searching dalam game atau digunakan untuk mencari shortest path ya. Nah, itu routed tree itu banyak dipakai di sana. Apa itu routed tree? Routed tree itu adalah tree in which one vertex has been designed as a root and every edges is directed away from the root. Jadi selalu ada rootnya, ada kayak kakek moyangnya gitu ya. Di sini rootnya C, di sini rootnya E. Nah ini bukan yang sebelumnya, yang ini bukan root. Nah ini bukan root tree ya. Nah, rooted tree dalam rooted tree ada beberapa istilah yang mungkin teman-teman sebenarnya sudah tahu ya karena eh, oh ya, mungkin baru di tree ya. Kita mengenal adanya parents. Parents itu ya di rootnya ya. Jadi yang paling atas yang sudah tidak punya ancestor lagi itu disebutnya parent. Kemudian you is the parent of V. V is called as a child of you. Di bawahnya disebut child. Kemudian yang bersebelahan itu sibling. Dan ancestor tuh yang atasnya, descendant bawahnya, leaf itu adalah vertex terluar yang sudah tidak punya children. Internal vertex itu adalah vertex-vertex yang berada di dalam yang punya children ya. Kita akan coba lihat. Jadi di sini rootnya adalah atau parentnya itu adalah A. Rootnya lah ya. Ini rootnya A. Kalau parentnya banyak nih. Kalau parentnya C itu B. Parentnya F itu A. Parentnya G itu juga A. Jadi tergantung parent dari mana. Misalnya find the parent of C. Kalau C di sini berarti parentnya dia harusnya B. The children of G. G childrennya berarti H, I, and J. Kemudian the sibling of H. So they have sibling I and J ya, saudara. Jadi persis terminologi dalam family. Ancestor of E. Ancestor itu pendahulunya dari atasnya sampai ke rootnya. Jadi rootnya including. Jadi di sini I itu ancestornya C, and then B, and then A. Jadi sampai root disebutkan. Descendant tuh bawahnya.
Jadi B itu descendantnya apa? Descendantnya adalah C, and then D, and then E. All internal vertex yang vertices itu yang internal berarti yang dia masih punya anak ya. Jadi B, G. Jadi B, Y, kemudian C ini juga internal vertices, kemudian H karena dia juga masih punya children dan J. All live, live itu yang sudah tidak punya descendant lagi ya. Contohnya kalau di sini dia ada D, ada I, ada F, ada K, ada L, ada I, ada M. What is the substrate rooted at G? Substrate rooted at G berarti yang ini. Ini disebutnya substrate-nya rooted at G. Ini bisa dipotong ya, gitu. Ya, hopefully bisa dipahami. Oke, ini di rooted tree itu ada yang namanya istilahnya adalah M-array tree. Jadi a rooted tree is called an M-array tree if every internal vertex has no more than M children. Itu disebutnya M-array. Jadi setiap vertex itu anaknya nggak boleh lebih dari M. Contoh misalnya two array tree. Ini artinya setiap vertex yang ada di dalam tree itu dia hanya memuat maksimal dua anak. Tapi kalau dikatakan full M-array itu should be exactly dua. Ya, kalau is to be exactly dua berarti sebutnya M-array, full M-array tree. Atau kalau untuk khusus kasus sama dengan dua disebutnya sebagai binary tree. Ya, oke. Jadi kayak begini, ini sebutnya sebagai full, ini bukan full binary tree ya. Ini sebenarnya karena ini kan di sini nggak ada anaknya nih. Kalau ini ada anaknya, ya, oh ya, benar ini full binary tree. Ini full tree array tree. Kalau ini dia eh, full five array tree. Kalau ini ada yang tiga, ada yang dua, berarti maksimum kan tiga. Berarti tiga array tree, not a full tapi dia tiga array tree yang ini ya. Kemudian we have order rooted tree. Ini adalah sebenarnya rooted tree yang harus berurutan ya. Jadi tidak boleh posisi vertexnya dibolak-balik karena ada meaningnya. An order rooted tree is a rooted tree where the children of each internal vertex are ordered. In an internal order binary tree, if an internal vertex has two children, the first children is called left child and the right is called right child. Kita akan banyak pakai ini nanti ketika menggunakan algoritma searching ya. Nah, ini adalah beberapa contoh tree sebagai model. Ini contohnya adalah menggunakan tree untuk menggambarkan unsur kimiawi dari sebuah senyawa kimia ya. Ini misalnya butan. Butan itu hmm, H10C4 atau C4H10, nggak tahu juga. Ini isobutan. Kalau dari secara struktur, secara tulisan kimianya kan sama, tapi ternyata strukturnya berbeda. Nah, itu bisa dimanfaatkan struktur tree ya. Kemudian sebagai representation organization, itu bisa juga menggunakan tree. Kemudian computer file system, kalau teman-teman perhatikan itu sub 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 itu sebenarnya kita sedang memanfaatkan data uh, struktur data tree ya. Kemudian, nah ini juga penting teman-teman. Ini adalah beberapa properti dari trees. Yang pertama, tree dengan n vertex itu punya pastinya n-1 edges karena memang semuanya harus connected ya. Kemudian a full M array with E internal vertices contains N sama dengan MI plus satu vertex. Jadi kalau ada full M array, artinya setiap vertex dalam tree itu punya anak itu exactly M atau enggak sama sekali. With I internal vertex, berarti I internal vertex, misalnya ada berapa vertex di internal vertexnya, maka jumlah vertexnya itu sejumlah M dikali I, M-nya adalah berapa jumlah anaknya di titik itu ya, dikalikan I adalah jumlah dari internal vertex yang ada ditambahkan satu. Itu adalah jumlah vertex secara keseluruhan. Nah, kalau yang lain Anda bisa gunakan ini. Kalau saya punya full M array tree with and vertex, maka akan has
internal vertexnya adalah N-1/M, dan L itu liftnya, jumlah liftnya sekian. Ada yang menghitung jumlah datanya. Jadi kebutuhan. Silakan dipelajari ini ya, yang teorema 4 ini. Jadi yang kedua, I internal vertex has sejumlah datanya ada M. M itu jumlah dari anaknya, jumlah anaknya di M vertex M erythritnya ini tambah dikalikan dengan I jumlah internal vertex tambah satu. Sedangkan liftnya ada sejumlah ini, ya. Nah, contoh misalnya, suppose that someone start a chain letter, each person who receive the letter is asked to send it on to four other people. Some people do this, but others do not send any letters. How many people have seen the letter, including the first person? If no one received more than one letter, then if the chain letter ends after there have been 100 people who read it but did not send it out. And then B, how many people send out the letter. Jadi ada surat yang dikirimkan oleh seseorang, berharapnya itu surat menyebar gitu ya, berputar gitu. Dari satu orang ke orang yang lain. Nah, itu ketika dia memberikan surat tersebut pada orang lain, orang tersebut diharapkan mengirimkannya kembali kepada 4 orang yang lain, gitu ya. Jadi kayak broadcast message gitu katakanlah yang ada di WA. Nah, beberapa orang kan sama dengan teman-teman juga. Beberapa ada kalau yang dapat broadcast WA ya memang langsung di broadcast meneruskannya. Ada juga yang beberapa mengacukannya tidak mau meneruskannya. Sama ini juga begitu. Beberapa orang meneruskan surat tadi, beberapa tidak. Dan ditanya berapa jumlah vertexnya atau jumlah orang yang sudah membaca. Vertex di sini kan berarti representasinya, vertex itu berarti adalah yang membaca, ya. Kemudian ages-nya kalau ada seperti ini, katakanlah ini A, ini B, ini C. Kalau A terhubung sama B, berarti artinya A membroadcast surat tadi ke B. A membroadcast surat tadi ke C dan seterusnya. Nah, ini kan tidak semua mereka itu mau mengirimkan lagi gitu ya. Sedangkan dikatakan clue-nya dia akan berhenti kalau ada 100 orang yang sudah tidak lagi mau broadcast gitu ya. Yang sudah ngendon tidak mau melanjutkan apa tuh surat tersebut. Nah, itu eh, kita bisa representasikan dengan menggunakan konsep M-array tadi ya. Di sini kita bilang bahwa satu orang itu akan membroadcast ke 4 orang. Jadi seperti ini kira-kira ya. Jadi satu vertex akan punya 4 anak setidaknya. Maka kita bisa menggunakan konteks struktur 4 array tree. Gitu. Nah, sekarang dibilang bahwa ada 100 orang, dia berhenti kalau 100 orang udah nggak mau broadcast lagi. Artinya liftnya itu ada, atau L itu adalah kelebihan 100 gitu. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jumlah orang yang sudah baca terserah tersebut. Kita bisa menggunakan teorema yang paling akhir. Karena kita punya liftnya, liftnya 100 ya. Kemudian kita punya nilai M, M-nya kita tentukan tadi 4 karena satu orang mengirimkan ke 4 orang yang lain. Jadi itu hubungannya satu, kalau orang itu dikatakan satu vertex, maka dia akan mengirimkan ke 4 vertex yang lain. Nah, kita bisa menggunakan ini. Jadi kalau diketahui elif, kemudian jumlah vertexnya itu adalah M kali L kali si leaf-nya dikurangi 1 dibagi M-1. Itu adalah jumlah datanya ya, jumlah N-nya atau jumlah orang yang membaca surat tersebut. Jadi kalau di sini maka kemudian menjadi N-nya itu adalah tadi apa tadi? Ini ya, ML min 1. Jadi N-nya adalah ML min 1 dibagi dengan N min 1.
Nah, M-nya adalah 4, jadi N sama dengan 4 dikalikan 100 dikurangi 1 dibagi 4 min 1, 130. Nah, jadi ada 133 orang yang membaca. Terus ditanya, how many people send out the letter? Berapa orang yang mau mengirimkan ulang itu berita atau surat? Maka ini adalah sebenarnya dia menanyakan tentang vertex-vertex yang mengirimkan gitu kan. Vertex-vertex yang mengirimkan beritanya ke vertex yang lain. Nah, artinya adalah maka daerah ini itu disebutnya sebagai apa namanya? Sebagai sebagai inner, is that inner vertex? Internal vertex ya, internal tree. Maka sebenarnya yang dihitung di sini adalah internal tree. Nah, kalau di sini Anda lihat bahwa sebenarnya ini ya, I-nya itu adalah L-1 per M-1. Jadi sudah ketahuan N-nya. Jadi tadi dikatakan the number of internal vertex is eh, ini ya, I-nya adalah L, L-nya tadi listnya 100 dikurangi 1, 99 dibagi dengan M, M-nya adalah 4 kurangi 1 yaitu 3. Jadi 99 dibagi dengan 3 yaitu 33. Jadi kalau saya lebih pakai yang tadi rumusnya, yang teorema 3 ya. Teorema 3 itu mengatakan internalnya adalah eh, L ya. L min 1. L min 1 dibagi M min 1. Jadi di sini eh, internalnya tadi berapa? Internalnya tadi adalah 100 ya. Sorry. Eh, ya 100 tuh lift ya benar. 100 dikurangi 1 dibagi dengan M-nya 4 min 1. Jadi sama dengan 33 juga. Ini dia juga sama dengan 33. Oke. Nah, sekarang apa itu balance M array? Kalau balance itu artinya, jadi kalau di array, kalau di tree itu kita mengenal ada namanya level dan height. Kalau di graph kan Anda mengenal degree ya untuk melihat kedalaman strukturnya. Kalau di tree kita punya level, kita punya apa namanya? Punya istilah lain yaitu level dan height. Ya, level dan height. Ya, itu tadi adalah array trees. Kemudian kita ada balance tree. Itu artinya kalau, oh ya kita tadi sudah memperkenalkan ini ya, adanya level ya, level. Jadi kalau di graph ada degree, kalau di tree itu ada level dan height. Level itu adalah seberapa jauh dia dari rootnya, itu level. Jadi contohnya misalnya A ini levelnya 0, B, J, K itu levelnya 1, C, E, F, L itu levelnya 3. Dan di sini level tertinggi itu disebutnya sebagai tree head dari tree-nya, tinggi tree. Ya, jadi di sini head-nya adalah 4. Nah, ini adalah balance tree ya. Nah, baik kita sekarang masuk ke tree transversal, di mana ini juga menjadi salah satu implementasi dari tree ya. Jadi tree transversal itu sebenarnya lebih ke order tree, di mana dia berurutan dari satu titik ke titik yang lain gitu, dan dia harus punya initial tree-nya juga. Jadi dia punya root-nya. Jadi sebenarnya dia salah satu bentuk dari root tree. Nah, di sini si transversal ini, transversal tree itu dia akan mengunjungi setiap vertex yang ada di tree tersebut, tapi tapi tidak akan mengunjunginya dua kali. Itu tree transversal.
Jadi dia sebenarnya implementasi dari rooted order tree, di mana dia akan mengunjungi setiap vertex yang ada di dalam tree tanpa mengunjunginya lebih dari satu kali. Jadi semuanya dikunjungi tapi cuma satu kali, ya. Nah, di ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk melakukan tree transversal. Ya, ada beberapa algoritma ya. Nah, tree transversal ini yang kemudian menjadi dasar dari searching algorithm. Kalau teman-teman pernah mungkin ada beberapa yang sudah belajar AI, di searching algorithm itu ada dua jenis ya, ada informed searching algorithm dan uninformed searching algorithm. Nah, salah satunya adalah depth first transversal, ya, depth first transversal. Nah, biasanya depth first transversal itu eh, di eh, apa memiliki tiga struktur utama, yaitu pre-order, kemudian in order, kemudian post order. Dilihat panahnya. Jadi kalau pre-order itu dia dimulai dari rootnya, kemudian baru menyelesaikan left child, baru dia ke right child-nya. Ya. Kalau dia in order, rootnya justru di tengah. Makanya sebetulnya saya kalau ngafalinnya gitu in order. Dia selesaikan left child atau left substring-nya, pergi ke root, kemudian baru menyelesaikan right substring. Sedangkan kalau post order itu dia dari kiri dulu, left child, kemudian right child, kemudian ke root-nya ya. Nah, transfer algorithm itu ada tadi tiga tuh ya, pre-order, in order, post order. Kita akan lihat nih contohnya misalnya ada tree ini. Kalau pre-order itu akan dimulai dari left ya, dari left paling kiri dulu. Jadi misalnya ini anaknya ada dari B, ada D, A, B, C, dan D ya, anaknya si A ini. Maka kemudian dia akan memulai dari yang paling kiri dulu. Berarti yang substrate B ini akan diselesaikan terlebih dahulu teman-teman. Nah, di B ini ada E sama F, maka ini dulu yang akan diselesaikan. Ya, dari E ada J dan K, maka J dulu yang akan diselesaikan. Jadi di sini, sorry, pre-order itu dari rootnya dulu ya teman-teman ya, dari rootnya dulu baru ke left tree, ya, baru ke subtree. Jadi intinya dia dari root, berarti dia dari A, kemudian di leftnya ini ada selesaikan dulu, dimulai lagi dari rootnya, yaitu B. Nah, B ini kemudian baru ke kiri ya, ke left chart dulu. Di sini rootnya apa? Rootnya I, ya. Dari I baru ke left chart-nya yaitu J. Kemudian dari root I, J selesai, dia ke right chart K. Dimulainya dari rootnya K. Baru kemudian ini turun dulu ya, turun dulu ke bawah. N, O, P. Ini udah selesai. Kemudian yang ini juga udah selesai, baru dia ke kanan yaitu F. Nah, baru dia ke berikutnya yaitu C dan dia baru ke right child. Tapi sama apa basicnya dia harus memulai dari rootnya dulu. Berarti dia D, kemudian baru ke kiri G, ya ke anaknya dulu karena ini harus diselesaikan dulu. L, M, baru ke H dan I. Nah, itu kalau pre-order. Bagaimana kalau dengan in order? Kalau in order itu dia dari left chart diselesaikan dulu, baru ke root, baru ke right chart. Tapi dia eh, kalau ini kan dari apa tuh kalau pre-order itu prinsipnya dari root ke left chart ke baru ke right chartnya gitu. Tapi kalau in order dari anak paling kiri ke root anak paling kanan gitu. Jadi kalau pre-order itu yang strukturnya selalu yang pertama root dulu, baru ke kiri ke kanan. Kalau in order ini dulu, baru ini, baru ini. Kalau post order rootnya terakhir. Jadi kalau ada seperti ini, dia prinsipnya adalah ini dulu, baru ini. Gitu. Kalau post order ya. Nah, ini kalau in order seperti apa? Kalau in order berarti kita mulai dari menyelesaikan left chart-nya terlebih dahulu. Left chart-nya adalah struktur yang B ini. Dari B yang paling kiri mana? Paling kiri adalah E. Dari E paling kiri mana? Paling kiri J. Jadi in order di sini dimulai dari J. J akan naik ke root-nya, ya, yaitu I. Ya, baru kemudian dia ke right chart. Ke right chart-nya ini adalah yang ini. Right chart-nya dari I. Tapi dimulai dulu dari naknya lagi. Dari N, ya,
dari kemudian K, kemudian O, kemudian baru P. Ya. Nah, eh, setelah itu baru ini sudah selesai, Rachel. Berarti left-nya udah selesai ya. Jadi J, E, terus ke kanan. Habis itu baru ke rootnya yang B. Yang B sini, baru ke root yang sini, baru turun lagi ke F. Ya, begitu dia. Kemudian ke A, ya. Kemudian baru ke C, baru menyelesaikan yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan juga begitu. Basicnya dia harus dari yang paling kiri dulu. Berarti yang G yang diselesaikan. Tapi dia mulainya dari left chart. Jadi L, G, M, baru kemudian ke D, ya, ke D, ke E, ke I. Itu in ordernya. Ada nggak di sini? Ini ya, ini ya, ini sudah dipecahkan sama jawabannya untuk in order. Jadi kalau in order pokoknya dia left chat diselesaikan dulu, baru root, baru yang lain. Nah, kalau ini tadi kalau in order yang ini ya, basicnya yang ini. Kalau post order itu yang ini. Jadi selesaikan dulu yang paling kiri. Jadi kalau dalam hal ini, kalau dalam hal ini, kalau kita mau ngerjain pakai post order, ya, itu artinya dikerjakan dulu yang kiri ke kanan, baru terakhir rootnya, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini sebenarnya sudah ada post order. Nah ini ya. Jadi yang paling kiri dulu, paling kiri ini adalah B, yang ini ada selesaikan dulu. Ini diselesaikan dulu. Nah dari B ini mana yang paling kiri? Berarti ini dulu kan yang diselesaikan. Ya, yang ini dulu yang diselesaikan. Baru kemudian ke F. Jadi kita akan mulai dari yang paling kiri ya. Di sini paling kirinya mana? J. J baru K ya. Tapi K ini nggak langsung ke K, tapi J ke bawah dulu berarti. Jadi J ini anak yang paling kiri harusnya kan ke, jadi ini left left subtree, kemudian ke left ke right subtree. Nah right subtree-nya harus dimulai dari yang paling left lagi. Jadi makanya N O gitu ya. P, N, O, P, anak-anaknya, baru ke K, ke root-nya. Habis itu baru naik ke I, ya. Nah, dari sini baru dia ke kanan, bukan ke B, karena kalau kalau post order itu prinsipnya adalah dari sini satu, dua, ketiga, dari left ke right, baru ke atas, ya. Jadi setelah ini selesai, baru dia ke I, dan dia tidak ke B dulu, tapi dia ke F dulu. Jadi F, baru ke B. Nah, ini begitu ini selesai, baru kita bisa pergi ke kanannya. Dalam hal ini berarti C ya. C, dari C baru ke right subtree ini. Tidak langsung ke A, tapi ke right subtree dulu. Right subtree yang paling left, mana yang paling left ini? Left subtree-nya. Nah, ini dimulai dari yang L dulu, kemudian ke kanan, ke M, kemudian ke rootnya G. Dari sini tidak langsung ke D, tapi ke anak-anaknya dulu. Ke H, ke I, baru ke D. Terakhir, ke root terakhir ke gitu. Jadi dia prinsipnya harus memenuhi ini ya di setiap substring-nya. Jadi cari yang paling kiri dulu, selesaikan urutannya selalu kiri, left left substring, right substring, baru ke rootnya. Gitu ya. Nah, ini merupakan bagian dari depth first transversal. Depth ya, itu merupakan uninformed searching algorithm sebenarnya. Ini adalah sudutnya. Nah, kemudian si pre-order, post-order, in-order itu bisa dalam bentuk arithmetic expression ya. Disebutnya sebagai infix, prefix, dan postfix. Infix itu diturunkan dari in-order, prefix itu diturunkan dari pre-order, dan postfix diturunkan dari post-order. Teman-teman bisa bisa mencoba untuk kuliknya. Tidak berbeda dengan yang tadi sudah saya jelaskan. Baik, selanjutnya eh, spanning tree, apa sih spanning tree? Jadi kalau kita mendefinisikannya, misalnya kita punya graf G disebut sebagai simple graph.
Spanning tree itu adalah sebenarnya subgraph dari G yang memuat semua vertex di dalam G. Jadi itu disebutnya that is a tree containing every vertex of G. Jadi dia itu sebenarnya subgraph tapi dia memuat semua vertex yang ada di G. Hanya edges-nya saja yang tidak sama karena dia tidak boleh ada sirkuit ya. Simple graph is connected if only if it has spanning tree. Jadi di situ kan dikatakan spanning tree itu adalah subgraph dari G that is a tree containing every vertex of G. Jadi dia memiliki semua vertex yang ada di G. Contohnya misalnya saya punya ini ya, saya punya graf ini graf jelas bukan tree. Karena di sini ada memuat sirkuit ya. E, F, G ini memuat sirkuit. Antara E dan G lebih dari satu ya memuat sirkuit lah ya ini. Terus kemudian AB, FE ini juga sirkuit. FCG ini juga sirkuit. Jadi ini pasti bukan bukan tree tapi graph. Tapi kita bisa membentuk tree dari sini disebutnya sebagai spanning tree. Kita mempertahankan semua vertexnya itu saling terkoneksi, tapi kita membuang sirkuitnya. Jadi edges yang menyebabkan sirkuit kita buang. Nah, contohnya misalnya seperti ini ya prosesnya. Jadi yang tadinya ada A dan ini kan ini sirkuit ini harus kita hilangkan. Jadi pasti harus ada edges yang kita buang. Sirkuit ini kita hilangkan pasti ada edges yang kita buang. Sirkuit ini juga harus kita hilangkan, ya. Ini sirkuit ini yang ini harus kita hilangkan. Jadi harus ada edges yang hilang. Ini juga harus dihilangkan sirkuitnya. Ini juga harus dihilangkan. Nah, ini yang pertama ini ya menghilangkan sirkuit yang pertama dengan membuang edges antara A dan E-nya sudah dibuang. Terus tadi BFC juga membentuk sirkuit itu juga dibuang ya. Belum ya, belum dibuang ya. Yang ini AE saja yang dibuang. Kemudian yang ini EF. Ini dibuang agar EFG itu tidak lagi membuat sirkuit. Kemudian yang ini masih ada sirkuit nih. Anda boleh buang salah satu. Tapi yang harus terus mengkoneksikan keseluruhan. Jadi yang dibuang di sini adalah CG-nya. Jadi dia masih terus terkoneksi. Apakah ini adalah spanning tree terakhir ya? Ini spanning tree yang terbentuk. Jadi kalau teman-teman perhatikan, semuanya terkoneksi dan masih memuat seluruh vertex yang ada di graf. Jadi spanning tree itu memang turunan dari graf gitu ya. Bagian dari graf yang mana dia mengkoneksikan semua vertex yang ada di dalam graf tanpa adanya sirkuit. Disebutnya spanning tree. Nah, apakah ada kemungkinan lain dalam pembentukan spanning tree tersebut? Ada pastinya ya. Ini bisa dibentuk seperti ini, bisa dibentuk seperti ini, dan seperti ini. Oke. Nah ini untuk deficit tadi saya sudah jelaskan. Untuk deficit itu sebenarnya adalah algoritma ya. DFS itu algoritma uninformed searching algorithm. Jadi ini sebutnya sebagai uninformed, bagian dari uninformed searching algorithm. Nah itu strukturnya ada tiga tadi. Strukturnya ada in order, post order, dan pre order. Ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, breakfast, kalau breakfast ini juga sama, dia juga uninformed, tapi dia bentukannya itu adalah selalu seperti ini. Kalau misalnya kita punya, ya, apa ya? Nah, breakfast itu selalu dari root, kemudian dia akan seperti ini. Seperti ini. Jalurnya begitu terus, itu breakfast. Sampai bawah, ya. Jadi dia seperti itu terus. Jadi dia akan searching per level kita. Dimulai dari level 0 sampai level paling bawah. Jadi bentukannya memang kalau misalnya Anda punya seperti ini harus dibikin spanning tree nih to find spanning tree kan. Dia mau bikin breakfast dengan menggunakan spanning tree. Apa? Sorry, dia menggunakan breakfast untuk membentuk spanning tree. Nah, ini tergantung teman-teman mau bikin rootnya di mana, harus bisa define rootnya di mana. Let's say di sini rootnya dia pakai I, kemudian dari I itu dia terkoneksi kemana? Ke B, ke D, ke F, ke I ya. Nah, ini teruskan. Masing-masing kemana lagi, kemana lagi, kemana lagi, gitu ya. Nah, itu breadth first. Nah, kemudian ada implementasi spanning tree, disebutnya minimum spanning tree. Karena tadi kan konsepnya adalah sebenarnya Anda kan, kalau saya punya peta seperti ini,
Itu kan bentuknya graf ya teman-teman. Karena pastinya tidak mungkin menghindarkan adanya sirkuit dalam peta yang menghubungkan antara satu kota dengan kota yang lain karena pasti ada multiple ways kan, ada multiple roads. Nah, tapi menghitung jarak terpendek itu kita bisa menggunakan konsep minimum spanning tree. Jadi kita membuang beberapa jalan ya. Misalnya gini, maksudnya adalah ketika saya ingin misalnya menuju ke dari San Francisco menuju Atlanta dengan mengunjungi semua kota-kota ini, atau ketika saya ingin membuat, oh ini, misal gini, saya ingin membuat jaringan internet first media yang bisa terhubung ke seluruh titik kota yang ada di sini. Maka kan sebenarnya itu jalurnya itu bisa macam-macam dan tidak perlu resiprokal. Jadi misalnya dari San Francisco ke New York, saya tidak perlu wajib ada jalur dari New York ke Francisco, first medianya nggak perlu karena memang kebutuhannya membuat jaringan internet itu yang penting semua titik kota ada jaringan internetnya gitu kan. Artinya ada beberapa pet-pet ini, edges-edges ini yang bisa saya buang. Yang bisa saya buang, saya efektifkan cost-nya yang paling kecil. Jadi saya cari jalur terpendek gitu kan, yang menghubungkan antara San Francisco, Denver, Chicago, Atlanta, New York dengan jaringan internet fast media. Jadi ada beberapa yang bisa saya buang edges-nya. Pun demikian ada juga untuk misalnya untuk efisiensi rute pesawat ya, yang kira-kira jalur pesawatnya itu mahal, kemudian banyak tidak banyak apa itu occupied, maka kemudian itu bisa ditutup jalur penerbangannya seperti itu. Itu manfaat dari spanning tree. Jadi misalnya katakanlah ini menyatakan penerbangan ya dari San Francisco ke Denver dan seterusnya dengan cost yang tinggi misalnya. Nah, maka kemudian kita bisa buang tuh, bisa ada penerbangan yang tetap mengkoneksikan satu sama lain, tapi yang terlalu mahal bisa kita buang. Kita jadikan itu namanya spanning tree ya. Mengejarkan minimum spanning tree itu Anda bisa menggunakan dua algoritma yang paling populer. Yang pertama adalah Prim's algorithm dan yang kedua adalah Kruskal. Ada algoritma namanya Kruskal ya ini ya Kruskal algorithm. Nah, perhatikan. Jadi kalau Prim's itu prinsipnya adalah dia dia add eh, menambahkan minimum age ya yang ada. Jadi kalau Anda sudah mengambil vertex, katakanlah vertex tertentu gitu ya, maka kita akan mencari opsi vertex berikutnya yang mana bobot di antara vertex berikutnya tersebut yang paling minimum. Tapi incidence ya, jadi memang yang sudah ada hubungannya dengan vertex yang kita pilih sebelumnya. Tapi kalau kruskal tidak, kruskal itu yang penting cari bobot yang pendek-pendek dulu mau dia nggak terkoneksi itu dulu yang diambil, baru kemudian nanti dihubungkan gitu. Kalau Prims itu tidak, Prims itu akan memilih yang sesuai dengan ini ya, yang terhubung dengan dia. Jadi contohnya misalnya seperti ini. Use Prim algorithm to design a minimum cost communication network connecting all computer represented by the previous graph. Katakanlah kita mau bikin jaringan komputer yang menghubungkan semua kota. Nah, di sini kita ambil yang paling kecil mana? Yang paling kecil cost-nya itu antara Chicago sama Atlanta, 700. Nah, selanjutnya Anda mempertimbangkannya itu nggak boleh jauh dari, harus yang terhubung dengan vertex Atlanta ataupun vertex Chicago, ya. Jadi di sini Anda perhatikan yang terhubung dengan Chicago itu ada 1.000 ke New York, ada 1.300 ke Denver, ada 1.200 ke San Francisco. Sedangkan yang terhubung dengan Atlanta itu ada 800 ke New York, ada 700 ke Chicago tadi ya yang diambil. Maka yang kita akan ambil yang ini, yang 800 ya kan? Nah, jadi ada dari Atlanta ke New York 800. Sekarang kita punya tiga vertex. Ada Chicago, ada Atlanta, ada New York yang bisa Anda pertimbangkan. Atlanta punya hubungan ke Denver 1.400, punya hubungan ke San Francisco sekitar 2.200. Nah, New York itu ke San Francisco 2.000, ke Chicago 1.000. Tapi kalau ke Chicago tidak boleh karena akan membentuk loop ya. Nggak boleh. Sedangkan Chicago juga bisa ke San Francisco, ke Denver, dan sudah itu aja. Nah, opsinya yang kecil berikutnya yang ini kan, dari Chicago ke San Francisco 1.200.
Dan terakhir berarti kita punya ke San Francisco, kita perlu ke Denver. Ya, perlu ke Denver tuh bisa dari Chicago 1.300, bisa dari San Francisco 900, atau bisa dari Atlanta 1.400, atau bisa dari New York 1.600. Yang paling kecil dari San Francisco yaitu 900, maka ditetapkanlah ini. Maka totalnya 3.600. Jadi kalau kita hubungkan ini San Francisco, ini Chicago, New York, kemudian Atlanta, kemudian Denver ya. Di sini katakanlah ini Denver. Maka tadi yang diambil jadwalnya adalah Chicago Atlanta, kemudian Atlanta New York, kemudian Chicago San Francisco, kemudian San Francisco Denver. Nah, ini sudah jadi spanning tree ya. Sudah menghubungkan semua kota dengan jaringan network komputer komunikasi, jaringan komunikasi ya yang tadi saya bilang kan salah satu contohnya ini, kalau ini kan komunikasi telepon bisa jadi toh ya, tadi jaringan internet, first media misalnya oh ya jadi pas jadi ngomongin merek ya. Nah ini, nah tapi kalau ini Prims ya, jadi kalau Prims itu Anda memilih bobot berikutnya atau tujuan next destinasi berikutnya harus yang incidence, yang terhubung dengan vertex-vertex yang sudah terlebih dahulu dipilih. Tapi kalau kruskal itu tidak, kalau kruskal itu Anda akan mulai dari pokoknya yang paling kecil-kecil dipilih dulu gitu ya. Jadi kalau kruskal itu di sini algoritmanya pokoknya dia cuman G with smallest weight that does not form a simple circuit. Pokoknya tidak membuat sirkuit. Tapi kalau si primes itu dia edge of minimum weight incident to a vertex T and not forming a simple circuit. Dia syaratnya ada dua. Jadi dia harus terhubung sama dengan vertex yang sudah kita pilih terlebih dahulu dan tidak membentuk sirkuit. Tapi kalau kruskal dia syaratnya cuma satu, yang penting tidak membentuk sirkuit. Nah, jadi kalau di sini eh, contohnya ini misalnya dimulainya akan spanning tree yang terbentuk itu akan dimulai dari yang bobotnya kecil-kecil. Contoh dia ngambil yang pertama CD ya. CD itu adalah ini dan ini. Ini diambil. Anda ambil lagi mana lagi yang satu? Ini ya, B dan F. Ini kan tidak membentuk sirkuit nih. BF sama CD tidak akan membentuk sirkuit. Anda boleh ambil BF. Kemudian ini K sama L. K sama L. K KL ini juga nggak akan membentuk sirkuit, maka diambil. Kemudian ada lagi nggak satu yang lain? Tidak ada ya. Baru kemudian kedua, dua misalnya ambilnya CG, tidak akan membentuk sirkuit, ambil. BA, AB ya, tidak akan membentuk sirkuit, ambil. FJ, FJ juga tidak akan membentuk sirkuit, ambil. Kemudian cari lagi yang berikutnya adalah tiga. Tiga itu GH, ini juga tidak akan membentuk sirkuit. FG, FG juga FG. Tadi tadi kan ini sudah sorry, ini yang diambil duluan adalah A, B, F, J. Jadi ini sudah diambil dulu. Ini sudah keambil ya. CD saya warnain di CD. CD sudah keambil. KL ini sudah terambil. Kemudian BF, BF sudah terambil. CG, CG juga sudah keambil. Kemudian AB, AB ya ini AB, FJ, FJ. FJ ini sudah terambil. Kemudian BC. BC. BC sudah terambil. Nah, kan ini ada FG ya. FG juga tiga, tapi nggak boleh diambil karena di sini kalau kita ambil FG akan menjadi sekuit dengan BC, GF ya. Jadi ini tidak diambil. Tiga berikutnya adalah GH. GH ini boleh diambil karena tidak membentuk sirkuit. Ya. Kemudian tiga yang berikutnya ada HI, HL ini juga boleh diambil karena tidak membentuk sirkuit kalau di sini ya. HL, L, L atau LHF. Yang tiga BC, JK. Oh ini dia mengambil ini dulu, JK bisa. Kemudian GH, GH diambil. Kemudian IJ, IJ. Oh ya ini diambil IJ-nya ya. Kemudian yang terakhir diambil adalah AE. Tapi ini juga bisa diambil ini.
HL ini juga bisa diambil ini harusnya. Karena tidak membentuk GH, GK diambil nggak GK? GK nggak diambil kan? HL ini bisa diambil. Kemudian AE. Ya, AE ini juga bisa diambil. Nah, sudah terhubung semuanya. Ini kurang satu ya. Kurang satu yaitu HL. L-nya kurang satu. Jadi totalnya harusnya tambah satu lagi 27. Jadi di bentangnya ini, ini, ini ya. Kemudian ke sini, ke sini, ke sini, sini, ini. Pokoknya nggak boleh di sirkuit aja. Ini, dan ini. Ya, itu spanning tree-nya ya, kurang satu HM. Nah, totalnya berarti harusnya mungkin 27 tambah 3 ya, 27. Oke. Ya, itu tadi adalah algoritma Kruskal dan algoritma algoritma Prim's untuk menyelesaikan untuk mencari spanning tree. Manfaatnya spanning tree apa ya tadi itu ya? Satu, untuk misalnya Anda mencari rute efisien ketika mau memasang jaluran telekomunikasi atau misalnya Anda mau menentukan rute penerbangan ya, mana yang tidak efisien, tidak efektif dibuang. Nah, itu juga bisa digunakan. Oke, sudah selesai. Itu tadi adalah eh, materi tentang tri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga bisa dipahami. Selamat sore.